Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat, keabadian, kekekalan dalam diri kami. Sehingga kami tidak terpaku oleh keterpesonaan dunia sekarang ini. Tidak terikat dengan apa yang kami alami, kami miliki, kami lihat. Tapi kami mencari keabadian, kekekalan, hidup abadi yang telah ditawarkan oleh Yesus dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh sebetulnya sangat mengagumkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita bukan hanya secara fisik, secara alamiah, secara biologi. Tapi kita diciptakan untuk keabadian, untuk kekekalan. Dalam hati kita, dalam hidup kita ada dorongan untuk mencari apa yang abadi, apa yang kekal. Dan bagaimana sampai kepada kekekalan itu. Dan itu merupakan sesuatu yang Tuhan tanam dalam hati, pikiran, dan raga kita. Kita tidak hanya dikuburkan dan mati. Tapi lebih daripada itu, kita mengalami kebahagiaan janji yang Tuhan berikan kepada kita, kebahagiaan kekal. Ya, kedamaian kekal. Dan untuk melukiskan situasi seperti itu, maka Yesus dikirim. Yesus yang adalah bagian dari Bapa, yang bagian dari Allah, diberikan kepada kita. Tuhan tidak hanya memberikan rahmat, anugerah-anugerah, karunia-karunia, tetapi lebih daripada itu, karunia yang Ia berikan yang terbesar adalah Putranya dan Roh Kudus. Dan itu merupakan hadiah yang terindah, hadiah yang termulia, hadiah yang luar biasa, melebihi segala sesuatu. Ya. Dan itu dilukiskan oleh bacaan pertama hari ini, Petrus, bahwa surga yang kita berikan, kekekalan yang kita berikan itu bersifat abadi. Ya, bersifat tak layu, tak fana, tak binasa, tak hancur, tapi mulia. Ya. Tidak seperti yang kita lihat di dunia ini, barang-barang, mobil, harta, uang, bahkan tubuh kita, bahkan raga kita, bahkan yang kita anggap tubuh kita yang cantik, yang hebat, yang gagah, yang ganteng, ini pun semua akan lenyap. Nothing yang tinggal, tak ada yang tinggal. Ketika orang mati, segalanya habis. Ya, gambaran hidup itu juga habis. Dan itu yang ditawarkan, warisan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Santo Petrus mengatakan. Nah, untuk sampai kepada keabadian itu dibutuhkan satu hal yang lebih daripada emas, lebih daripada mutiara, lebih daripada barang-barang batu-batu bernilai sebesar apapun. Ya. Lebih daripada itu, yaitu iman. Iman itulah yang membuat kita mendapatkan kekekalan keabadian. Iman itulah yang mengikat kita untuk tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup dalam keabadian. Kata iman adalah segala-galanya. Dan kita berjuang, berproses, jatuh, bangun, gagal, berhasil. Untuk memiliki iman yang teguh bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Terutama bila kita setia kepadanya.
Terutama bahwa kita mempersembahkan diri kita kepadanya. Terutama bahwa kita mencari dia, berusaha mencari dia. Bukan hanya bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kita sendiri yang harus mencari, berjuang, bergulat. Itulah saudaraku terkasih, semoga bacaan hari ini sekali lagi mengajak kita untuk mencari keabadian, kekekalan itu. Dan bahkan kalau ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami kesulitan, mengalami katakanlah problem kehidupan yang tidak mudah, ya, yang kita hadapi, yang dengan kompleksitas masalah yang kita hadapi, kita tetap tekun, sabar, kuat, tabah, dan pasrah, berharap terus-menerus bahwa Tuhan tak akan meninggalkan Anda, saya, dan kita semua. Dan itulah janji Tuhan atas sabda Yesus kepada kita. Siapa yang mengatakan itu? Yesus sendiri mengatakan itu kepada kita. Janji itu, kekekalan itu. Semoga Anda dan saya tidak pernah dan tidak boleh putus asa. Seberat problem, berat apapun yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Saya percaya Anda, saya, dan kita semua bersujud kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, sesakit-sakit penderitaan badan kita, seberat-berat problem yang kita hadapi. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menjunjung kita, mengajak kita untuk bertahan. Karena keabadian, kekekalan itu tidak hanya di dunia ini, tapi kita memiliki harta yang takkan hilang, takkan lenyap. Kemarin dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, ketika kita bertahan, maka segala jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan karena iman tak akan pernah sia-sia, sekecil apapun. Maka mari saudaraku, Anda saya bertahan, kuat, teguh di dalam segala sesuatu. Dan kita persembahkan segalanya kepada Tuhan yang menjanjikan kekekalan itu, seperti seorang yang mencari datang kepada Yesus. Ya, mencari dan datang kepada Yesus, bagaimana aku harus hidup kekal. Maka Yesus mengatakan, jualah hartamu. Apa dimaksudkan jualah harta? Jualah milikmu. Tentu saja kita harus belajar tidak terikat kepada segala sesuatu. Tidak terikat kepada yang materi ini. Ya, tidak boleh terikat dan diikat oleh materi ini. Apapun, bahkan tubuh kita, lepaskan diri kita. Yesus mengatakan, ya, hendaklah kamu melepaskan pikiran, perasaan, dan seluruh dirimu, persembahkan kepada Tuhan. Semoga kita belajar untuk lepas bebas dengan segala sesuatu, dengan pikiran apapun, bahkan menyerahkan kepada Tuhan apa yang ada dalam diriku. Bahkan mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Semoga Anda, saya, dan kita semua tidak terikat dan tidak terpikat. Kita ikuti Yesus yang dengan total menyerahkan hidupnya, nyawanya demi kita untuk Allah. Semoga pengorbanan Anda dan saya tidak akan berakhir, tidak akan percuma bila kita persembahkan dengan ikhlas. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita belajar melepaskannya. Tuhan memberkati Anda semua. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.